Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak di zona merah dan level 7.100-an kembali ditinggalkan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Arga Jonathan Karo selaku Executive Director of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja pemirsa. Halo Pak Arga, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, baik, apa kabar? Kabar baik juga Pak Arga, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan Pak Arga, indeks harga saham gabungan hari ini tampaknya dominan bergerak di zona merah. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.156. Tapi tekanan tampaknya tidak tertahankan dan akhirnya di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan kembali meninggalkan level 7.100-an. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini setelah di pekan sebelumnya sudah mengalami penguatan signifikan Pak Arga? Ya, saya rasa sih hari ini memang kerasa banget IHSG bergerak sepi, tidak ada pergerakan signifikan, terutama di saham-saham yang mendorong kenaikan IHSG minggu-minggu lalu seperti BCA, BRI semua bergerak di situ-situ aja. Memang kita tahu awal minggu lalu, sepanjang minggu lalu memang asing masuk luar biasa banget ke IHSG. Total sejak pertengahan Juli sampai minggu kemarin itu udah 9 triliun dana asing yang masuk ke bursa kita membeli saham-saham lokal. Tapi hari ini sih kami belum dapat datanya seberapa banyak asing keluar atau masuk hari ini. Cuma kalau dari feeling saya sih mungkin asingnya lagi ada urusan ya, jadi lagi banyak urusan, jadi belum sempat bergerak banyak di IHSG hari ini ya, otomatis IHSG-nya ya di situ-situ aja seperti itu. Karena kalau lihat saham-saham BCA, Telkom, BRI itu semua pergerakannya sangat terbatas. Saham-saham yang tidak dikuasai asing seperti BRI, Friends dan misalnya Raffi itu malah mendominasi transaksi. Jadi saya rasa sih memang belum ada pergerakan signifikan oleh investor asing, otomatis ya IHSG juga nggak bisa kemana-mana kalau seperti itu. Di sesi kedua level 7.100-an kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan Pak Arga. Anda melihat Yes. koreksi yang terjadi masih dalam batas yang wajar dengan posisi 7.093 di sesi kedua hari ini. Wajar saja selama asing tidak jualan banyak ya, mau koreksi 7.093, 94, 92 itu nggak ada sedikit pun bedanya, atau 7.100 juga hanya angka saja sih. Tapi kalau kita lihat misalnya hari ini asing misalnya cuma jualan 200M, 300M, tentunya itu sangat koreksi yang wajar, bagus malah, karena berarti ini opportunity untuk asing beli lagi di harga bawah. Dia udah beli 9 triliun dalam 2 minggu terakhir, jadi kalau bisa beli lagi di bawah tentunya mereka punya kepentingan untuk menaikkan IHSG lebih tinggi lagi. Jadi tentunya setelah lihat data pergerakan asing ini kita bisa lihat wajar atau enggak. Kalau asingnya jualan 2 triliun hari ini tentu tidak wajar dan berbahaya. Tapi saya sih dari pengalaman saya mengamati mengikuti pergerakan asing, harusnya sih hari ini paling net sell-nya paling 300-400M itu paling banyak sih. Tapi ya memang kita harus tunggu mata kita dibuka dulu terhadap data domisili ini. Oke, Pak Arga, untuk jangka pendek paling tidak sampai dengan akhir pekan ini ataupun untuk perdagangan esok hari, Anda melihat kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Saya melihat sih kalau seperti ini, melihat kondisi saat ini, saya rasa saya masih optimis ya IHSG masih akan bergerak naik dari penutupan hari ini sampai penutupan akhir minggu ini. Mudah-mudahan bisa 7.200, mudah-mudahan bisa disentuh hari ini. Dan tentunya karena saya tidak optimis investor asing akan segera melakukan profit taking. Kalau melihat pergerakannya beberapa minggu terakhir, saya nggak optimis mereka akan segera profit taking, karena lokalnya pun terlihat belum terlalu ready untuk membantu asing profit taking, untuk membeli saham yang dijual asing di harga atas. Kayak gitu. Jadi menurut saya sih, saya optimis ya IHSG masih bisa bergerak ke atas dan asing masih terus melanjutkan akumulasinya. Seperti itu. Baik, Pak Arga, tadi dari rotasi pergerakan sektoral sudah kita sampaikan dan kita juga bahas agak lebih dalam tadi di topik kita untuk kali ini, sektor properti. Ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, menguat dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya. Apakah ini hanya karena rotasi sektor saja ketika dari sentimen yang masih minim, kemudian rilis kinerja semester pertama untuk saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan rata-rata ini sudah keluar semua. Dan kebetulan juga properti kinerja mereka juga cukup oke nih Pak, dan juga ada beberapa aksi korporasi. Bagaimana Anda melihat rotasi pergerakan sektoral ini?
Eh, ya rotasi sektoral sih memang bisa dibilang wajar ya kalau misalnya perbankan sepi, yang lain lah yang mengambil panggung dari IHSG itu sesuatu yang wajar dan selalu terjadi. Cuma kalau kita ngomong properti pada umumnya ya terlepas kita kenaikan properti ini tidak hanya berlangsung hari ini atau 2-3 hari terakhir, tapi sudah berlangsung cukup lama di beberapa saham properti dan memang kalau dari perusahaan kami sih properti ini salah satu saham dari 2 sektor yang kami masukkan ke dalam list sektor favorit kami untuk kuartal ketiga ini. Jadi menurut kami sih memang trennya masih cukup baik, terlepas dari mungkin besok giliran saham sektor lain yang manggung, menurut kami properti masih punya tren ke atas mayoritas, dan kalau dilihat memang banyak big player juga sudah mulai masuk ke saham-saham properti seperti CTRA, BSDE, SMRA, seperti itu sudah cukup menarik sih. Baik, Pak Arga, kita akan coba ulas beberapa saham di sektor properti yang hari ini mengalami penguatan signifikan ini di penutupan sesi kedua. Saya ke LPKR terlebih dahulu, Pak Arga. LPKR hari ini ditutup menguat 7,62% di level 113. Bagaimana analisis Anda untuk jangka pendek untuk LPKR dengan posisi penutupan di sesi kedua hari ini? Saya cukup suka sih karena LPKR itu cukup tertinggal dibanding saham-saham properti lain. Jadi kalau kita ngomong 2-3 hari ke depan, apalagi ada Rabu hari libur, saya rasa ini masih ada potensi lanjut sih untuk sepanjang minggu ini untuk bisa melanjutkan kenaikannya untuk LPKR. Support dan resisten mungkin Pak Arga yang bisa diperhatikan untuk LPKR, dan apakah masih direkomendasikan buy dengan penguatan hari ini? Ya saya belum bisa lihat data broker mana yang beli hari ini. Cuma ya mungkin kalau Anda tembus ke bawah 100 tentu itu sangat berbahaya untuk LPKR di tengah sentimen positif kayak gini. Cuma sekarang di 112-an kayak gitu, 112, 113, saya rasa di harga saat ini kalau Anda mau berani mengambil risiko, ini salah satu saham yang cukup menarik sih. Apalagi memang sektor properti memang sektor yang cukup menarik juga dalam jangka pendek. Dengan target price terdekat, Pak Arga? Kalau saya sih berharap bisa 120 sampai 125. Oke, 120 hingga 125, penutupan hari ini di 113, sementara level support yang bisa diperhatikan untuk LPKR ada di 100 pemirsa. Bagaimana analisisnya untuk CTRA, Pak Arga? CTRA ini salah satu saham yang saya rekomen dalam minggu-minggu ini, saham yang jadi watchlist saya pribadi ya. CTRA juga dalam beberapa hari terakhir udah terlihat ada banyak pemain-pemain besar masuk dan investor retail banyak yang jual saham ini. Jadi itu sentimen yang cukup baik, menurut saya bisa lanjut kenaikan ke mudah-mudahan ke 1000, 1080, 1090, itu salah satu saya cukup optimis untuk CTRA seperti itu. Penutupan hari ini di level 1000, 1080, 1090, artinya range-nya tidak terlalu lebar lagi, Pak Arga? Sorry, ke grafik saya belum ke update CTRA ya. Oke. CTRA di 1000 penutupan. Ya, penutupan 1000, Pak. Target price terdekat. Target price ya 1080, 1100 itu menurut saya masih cukup ini. Baik, BSDE, Pak Arga, singkat saja, Pak. BSDE juga mirip lah sebentar. BSDE saya lihat minggu sampai hari Jumat ya, hari Jumat juga broker-broker asing banyak yang masuk ke saham ini, investor retail kecil banyak yang jual, jadi ini pun menurut saya trennya sama CTRA, masih bisa melanjutkan kenaikannya sih hari ini, mudah-mudahan bisa ke 1000, 1010 seperti 1050. Baik, Pewon 498 penutupan hari ini. Pewon sebentar. Ya. Pewon mirip aja sih, Pewon juga sama itu, jadi BSDE, CTRA, Pewon itu kurang lebih pergerakannya mirip, trennya pun akan mirip dalam beberapa ini ke depan, seperti itu. Yang agak beda cuma LPKR yang risikonya lebih tinggi. Baik, dengan penguatan hari ini beberapa sahamnya sudah signifikan. Tadi tren penguatan masih terbuka cukup lebar untuk saham-saham properti yang hari ini memimpin penguatan dari sisi sektoral. Pak Arga, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan sudah banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.